Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mister doakan semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19. Anak-anak, Mister akan selalu mengingatkan bahwasanya ketika kalian melaksanakan pembelajaran PJOK, kalian harus menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, untuk video lebih lengkapnya, yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk materi kelas 4, pertemuan ke-8, kita akan mempelajari yang namanya aktivitas air, yaitu belajar mengenai gerakan tangan gaya bebas dan bagaimana caranya pengambilan napas ketika berenang gaya bebas. Untuk rangkuman materi, silahkan ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Aktivitas renang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan gerak lengan dalam renang gaya bebas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengambilan napas renang dalam gaya bebas. Adapun nilai karakter yang diterapkan dalam proses pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mandiri, dapat tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat disiplin. Literasi materi. Aturan yang berlaku di kolam renang. Keselamatan termasuk faktor yang penting dimanapun kalian berada. Saat melakukan kegiatan di air, kamu harus memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui aturan umum yang berlaku di kolam renang. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya yaitu menghindari diri dari bahaya cedera ataupun kram. Yang kedua yaitu setelah melakukan pemanasan, duduklah di tepi kolam renang. Masukkan kedua kaki di dalam air. Basahilah seluruh tubuhmu. Yang ketiga, hindarilah diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang. Yang keempat, jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang. Yang kelima, gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang. Yang keenam, patuhilah petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh pelatih ataupun guru. Berikut merupakan cara pengambilan napas berenang gaya bebas. Tentunya kalian ada yang sudah tahu, adapun kalian belum mengetahuinya. Cara bernapas saat berenang tidak sama ketika kamu bernapas di darat. Saat berenang, kamu bernapas menggunakan mulut. Pengambilan napas pada renang gaya bebas dilakukan sebagai berikut. 1. Miringkan kepala kalian ke kanan ataupun ke kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik ataupun ketika tangan melakukan full. Yang kedua, sebagian mulut ataupun seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Yang ketiga, masukkan kembali kepala ke dalam air. Kemudian, embuskan napas melalui mulut ataupun melalui hidung. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Semakin kalian menahan ataupun membuang napas secara perlahan di dalam air, maka laju renangan kalian akan semakin cepat. Anak-anak, berikut merupakan cara melakukan gerakan renang ketika berenang gaya bebas. Gerakan lengan pada renang gaya bebas seperti mengayuh. Bagaimana cara melakukan gerakan lengan pada renang gaya bebas? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuklah ke dalam kolam renang. Sikap badan berdiri tegak di dalam kolam renang. Yang kedua, bungkukan badan sejajar dengan permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai dengan ke belakang. Angkat lengan kiri, masukkan keluar permukaan air.
ayunkan lengan kiri ke depan. Yang selanjutnya yaitu ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan di bawah ataupun ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Yang kelima, angkat lengan kanan kalian keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. Yang keenam, lakukan gerakan secara berulang-ulang dan gerakannya secara kontinuitas. Maksudnya dari kontinuitas adalah gerakannya selalu berkelanjutan, tidak ada gerakan yang berhenti. Hal ini dilakukan supaya tubuh kalian ataupun gerakan kalian terus-menerus berenang. Jadi, ketika kalian tangannya berhenti digerakkan, maka secara tidak sadar kalian akan tenggelam. Maka dari itu, agar menghindari terjadinya tenggelam, maka lengan kanan dan lengan kiri kalian harus kontinuitas, harus terus-menerus digerakkan. Berikut merupakan gambaran ataupun contoh gerakan lengan gaya bebas di darat dan di air. Begitupun dengan cara pengambilan napas ketika di darat dan ketika di dalam air. Ini merupakan gerakan lengan gaya bebas di darat. Jadi gerakannya secara bergantian antara gerakan tangan kanan dan gerakan tangan kiri. Ditarik ke belakang, diangkat ke depan. Ditarik ke belakang, diangkat ke depan. Nah, gerakannya seperti itu. Merupakan cara pengambilan napas ketika berenang gaya bebas. Jadi, ketika kalian melakukan berenang gaya bebas dan ketika kalian mengambil napas berenang gaya bebas, kalian hanya perlu menengok ataupun melihat ke arah kanan ataupun ke arah kiri, sembari membuka mulutnya selebar mungkin ataupun sedikit, agar kalian dapat menghirup udara secara maksimal. Kemudian, setelah mengambil napas dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri, saatnya kalian membuang napas secara perlahan di dalam air. Ini gerakan tangan tanpa napas. Ya, cukup. Anak-anak, berikut merupakan contoh dari gerakan tangan menggunakan napas berenang gaya bebas ya. Silahkan simak dengan baik-baik. Anak-anak, ketika tangan kanan mengayuh ke belakang, posisi muka ataupun pandangan mengarah ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kalian pilih salah satu. Bagaimana caranya kalian mengambil napas? Pilihannya ke kanan atau ke kiri, bukan ke depan.
itu gimana enaknya kalian ya. Ketika pengambilan napas, tangan kanan ke belakang, ambil napas menggunakan mulut, hop, baru. Nah, ketika tangan kiri masuk, kepala masuk ke dalam air dan di sana membuang napas secara perlahan. Ataupun kalian juga boleh membuang napas menggunakan mulut, seperti ini contohnya. Pembuangan napas ini dilakukan secara perlahan ya, ataupun pelan-pelan, sehingga membuat gelembung seperti ini. Nah itu, semakin lama kalian menahan napas di dalam air, maka laju berenang kalian juga akan semakin cepat. Nah seperti itu. Sekian video pembelajaran PJOK kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak semua dapat melakukannya dengan baik. Anak-anak, jangan lupa selalu terapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk tugasnya, yang pertama, silahkan rangkum materi yang ada pada video ini. Yang kedua, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran PJOK kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silahkan rapihkan kembali barang-barang yang telah kalian gunakan barusan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas ini. Salam sehat, salam olahraga, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.